Ya, jadi ini nanti ada 3 istilah yang berkaitan dengan haji. Ya, coba nanti silahkan buka dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Ya. Innas Safa wal Marwah. Ya. Apa di sana? Disebutkan bahwa nanti hajah ini bisa juga nanti dalam Al-Quran disebutkan semacam ya umroh ya. Kan umroh itu kan haji kecil ya. Nah, nanti hajah ini yang perlu kalian pahami. Hajah ini bentuk katanya adalah ini kata kerja. Ya. Atau fi'il madhi. Ya. Hajah ini artinya macam-macam. Hajah ini artinya telah kalau dari hujah maka telah berhujah. Ya. Ini berhujah. Kenapa kita langsung maknakan hujah? Karena hujah ini sudah menjadi apa? Menjadi bahasa Indonesia, yaitu hujah. Nah, hujatul Islam, yaitu hujah. Ya. Jadi kalau di sini bahwa Innas Safa wal Marwata min sa'airil lah. Faman hajjal baita. Nah, itu ya. Jadi hajah ini fi'il kata kerja telah atau lampu fi'il madhi. Masdarnya nanti hujah. Ya. Hajjah menjadi hujatan hujah. Ya, yang dalam surat Ali Imran ya salah Al-An'am 149 dikatakan qul falillahi hujjatul balighah. Ya. Jadi hujah ini ya. Nah, hujah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana hujah kalian? Nah, karena hujah ini kita anggap sudah menjadi bahasa Indonesia, maka hajah telah berhujah. Ya. Atau hujah itu sendiri ya, artinya bisa argumen, ya, argumentasi, ya, argumen atau alasan, ya, atau alasan. Sehingga hajah arti yang kedua telah berargumen atau berargumentasi, berargumen, ya, atau telah beralasan, ya, beralasan. Jadi hajah ini sama dengan nanti artinya adu argumentasi. Ingat, ini fi'il ada takdiahnya ya, memerlukan objek. Ya. Jadi hajah ini telah beradu argumentasi atau beradu argumentasi. Berarti kalau adu argumen itu apa? Ya, nanti sama dengan berdebat atau berdiskusi, boleh. Hajah ini setelah berdiskusi, boleh. Ya, berdiskusi atau berdebat. Jadi nanti artinya bisa macam-macam ya. Hajah ya, hajah. Nah, sehingga kalau hajah berarti berargumentasi, ya hujah berarti argumen. Ya. Kalau hajah telah atau mengambil alasan atau beralasan, melakukan alasan, berarti hujah alasan. Kalau hajah ini diartikan telah berdiskusi, maka hujah sama dengan perdebatan bisa ya, perdebatan bisa. Ya. Perdebatan atau debat ya. Nanti yang kita ambil satu, hujah adalah argumen, ya. Alasan, bantahan bisa juga, nanti berarti bantahan juga bisa, ya, bantahan juga bisa.
Macam-macam nanti tergantung konteksnya. Ya. Nah, sekarang haji apa? Kalau haja ini kata kerja atau fi'il madhi, hujah adalah isim masdar, kata benda jadian atau kata benda bentukan, maka haji ini pelaku. Sehingga kalau haja telah berhujah atau telah berargumentasi, haji berarti yang melakukan, yang berargumen, ya. Berargumen berarti apa? Yang membuat alasan, berargumen, ya. Ini satu. Yang kedua, haji ada orang yang apa? Yang melakukan diskusi, membuat berbagai alasan, ya. Jadi yang jelas hajinya adalah pelakunya, ya. Yang apa ya. Nah, oleh karena itu, kalau haji, ya, haji itu pada puncaknya, ya, kan mereka yang berhaji kan berkumpul di Padang Arafah, ya. Di Padang Arafah itulah kemudian nanti ada khutbah, ya. Atau nanti haji ini atau hajah ini sama dengan nanti istakmaro, ya. Istakmaro semacam konferensi, ya. Maka nanti ada awit takmaro, ya. Kan nanti dalam Al-Quran ada kata-kata apa? Aja'al, ya. Aja'alhum, ya. Aja'al tum siqayatal haji, ya. Jadi di sana orang-orang yang berhaji itu jangan kamu samakan dengan orang yang memberi minum kepada orang yang berhaji itu, you. Maka di sana nanti dikatakan bahwa faman hajjal baita awi tamaro, ya. Jadi haji ini oleh Al-Quran kadang-kadang disebut iktamaro atau umroh, ya. Iktamaro itu kata kerjanya, kata benarnya umroh. Jadi umroh itu sama dengan haji, cuma nanti ada bedanya sedikit. Nanti dalam sebuah hadis, ya, kalau nggak keliru hadis, ditegaskan bahwa al-hajju muktamar. Jadi haji itu adalah muktamar. Apa muktamar? Ya semacam konferensi, tapi tingkat internasional dunia. Ingat dalam hadis, ya, hadis apa tentang bunyal Islam, ya, pembinaan Islam menjadi 5 tahapan, ya, yang syahadat, sholat, itu pembinaan, ya, yang sifatnya adalah pribadi-pribadi, keluarga, saum juga begitu, zakat. Tetapi kalau haji ini pembinaan Islam tingkat internasional. Maka haji ini sebenarnya di sana berkumpul untuk melakukan, ya, semacam konferensi umat Islam seluruh dunia, sehingga yang datang haji di Mekah itu, ya, mestinya adalah orang-orang yang, ya, semacam duta lah, utusan dari, ya, dari negara atau dari daerah atau dari takmir masjid, ya, di seluruh dunia. Di sana kemudian nanti melakukan apa? Muktamar, dan masing-masing nanti bisa mengungkapkan permasalahan umat, khususnya umat Islam di daerahnya masing-masing atau di negara masing-masing, untuk diungkapkan dalam konferensi, ya, dalam haji itu, dalam muktamar itu, untuk dipecahkan, dicarikan solusinya dengan berbagai argumentasi. Sehingga orang yang haji itu sebenarnya membawa misi
untuk bisa berargumentasi, ya. Sehingga nanti demi apa? Demi kemenangan Islam, ya. Sehingga orang yang berangkat haji itu sebenarnya duta, utusan, ya. Maka orang yang berhaji adalah disyaratkan manis tato'a ilaihi sabila. Jadi orang yang berhaji ada orang yang mampu. Ya, cuma selama ini pengertian mampu kita di sini kan mampu dari sisi apa? Finansial, keuangan, ya. Padahal kalau merujuk pada pengertian haji adalah orang yang berargumentasi, orang yang hajja, yang melakukan beradu argumentasi berdasarkan ilmu Al-Quran untuk memecahkan segala persoalan, problematika kehidupan umat Islam di seluruh dunia kumpul jadi satu di sana. Maka orang yang berangkat haji ini sebenarnya tidak cukup mampu dalam segi finansial saja. Yang lebih penting dan paling penting adalah mampu dari segi ilmu. Nah, katakanlah nanti orang yang pergi haji ini sudah menguasai Al-Quran, ya, sudah memahami Al-Quran, sehingga waktu berdiskusi, ya, mengadakan muktamar tingkat dunia seluruh umat Islam, ya, dia sudah punya ilmu yang cukup untuk berargumentasi, ya. Maka dalam puncak haji, ya, wukuf di padang Arafah itu kan di sana nanti ada khutbah. Nah, dan khutbah itu mestinya satu bahasa, ya, satu bahasa. Hasil konferensi itu diumumkan dalam khutbah itu bahwa problem umat Islam selama ini adalah begini, solusinya begini. Hasil dari itu bermuktamar. Tetapi faktanya kan sekarang, ya, di padang Arafah waktu wukuf, ya, ada khutbah, tapi kan masing-masing daerah punya khotib dengan bahasanya daerah masing-masing, ya. Jadi ya esensinya nanti kurang mengena. Tapi karena itu haji termasuk ibadah ritual, ya, yang berlaku selama ini kan begitu. Tapi substansinya bahwa haji itu nanti, ya, tadi al-haji muktamar, sejenis konferensi. Sehingga orang yang hadir itu disebut muktamirin, ya. Orang-orang yang membawa misi dalam muktamar itu dan dia siap untuk adu argumentasi, berhujjah, ya. Oleh karena itu, selama masih membawa misi itulah nanti menjadi muktamirin, ya, selama berhaji di sana, maka orang tersebut berhak atau diberi predikat sebagai haji. Haji adalah orang yang membawa misi untuk berdiskusi, berargumentasi. Tetapi nanti setelah pulang sudah tidak lagi ada muktamar haji, ya mestinya sudah tidak berhak menyandang haji. Tapi sekarang kan enggak. Kalau sudah berhaji enggak disebut Pak Haji, wah nanti marah-marah gitu, ya. Nah, maka di sini ada haji itu adalah pelaku, ya. Nah, maka haji yang demikian itulah, ya, yang nanti akan memenuhi fungsinya sebagai bunyal Islam ala khamsin. Kan Islam itu bunya dibangun melalui 5 tahapan pembangunan. Kemarin sudah kita ungkap, ya, syahadah, sholat, siam atau puasa, kemudian apa? Zakat dan haji. Maka haji ini sebenarnya bisa, ya, kalau kita mau, ya, meningkatkan kualitas kehajian kita, maka yang berkat di sana itu selain mampu secara finansial, juga mampu secara ilmu. Sehingga hajjah ini beradu
berargumentasi berdasarkan ilmu. Ilmu adalah Al-Quran. Maka haji ini adalah orang yang melakukan argumen, punya argumentasi yang kuat dalam menaklukkan. Jadi haji ini penaklukan ilmiah. Yang ditaklukkan apa? Segala persoalan kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Maka di haji itulah formalnya. Ya. Jadi haji itu forum formal untuk melakukan semacam konferensi bagi umat Islam di seluruh dunia. Tentu saja itu semua akan bisa berhasil kalau orang-orang yang berhaji itu tadi mampu dari segi ilmu. Dan kalau itu kita penuhi persyaratan mampu ini dari segi ilmu, saya percaya membeludaknya calon jamaah haji ini bisa dikekang. Loh, kan mau beribadah kok dilarang? Bukan itu persoalannya. Persoalannya haji ini adalah merupakan tahapan pembangunan. Yang dalam Al-Quran istilahnya Islam itu penataan. Jadi kalau sholat, syahadat, sholat, siam itu penataan dan pembinaan tingkat regional, tapi haji kan tingkat internasional. Maka orang yang dikirim pun mempunyai kapasitas keilmuan. Kalau nanti persoalannya itu tidak mempunyai biaya, sebenarnya ada solusi. Misal di komunitas tertentu, di desa tertentu, kecamatan tertentu, di sana ada orang yang mumpuni, menguasai benar-benar tahu ajaran Allah, tetapi dia tidak mampu dari segi finansial, kan bisa umat Islam sekitar mungkin nanti saling membantu. Nah, dan ingat bahwa haji ini perintah haji ini diturunkan oleh Allah ini pada tahun ke-6. Tahun ke-6 setelah Nabi hijrah. Atau dengan kata lain, perintah haji ini adalah tahun ke-6 periode Madinah. Padahal Nabi di Madinah itu nanti periodenya hanya 10 tahun. Praktis zaman Nabi itu kesempatan haji hanya 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu pun sebenarnya penuh gejolak, peperangan mempertahankan dari serangan-serangan kafir Quraisy. Sehingga nanti ada penjelasan keterangan bahwa Nabi Muhammad itu hajinya hanya sekali. Hajinya hanya sekali. Itu aja disebut nanti haji wadak. Nah, itu masalah haji. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengacu pada ayat-ayat Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah 158, surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 149, dan surat At-Taubah, ayat 19, maka kesimpulannya bahwa haji adalah orang yang melaksanakan tugas, membawa visi dan misi untuk adu argumentasi di sana, memusyawarahkan bagaimana perbaikan umat Islam khususnya di seantero dunia ini, yang masing-masing daerah tentu punya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan tertentu. Itulah nanti dipecahkan dalam forum internasional yang disebut haji. Jadi nanti haji itu silakan, sebenarnya istilah hajah dan haji itu ada puluhan dan ayat-ayat. Hajah sendiri ada 8 ayat, haji ada 3, kemudian hujah 7, banyak sekali Sehingga nanti kalau kita mau memperdalam pengertian masalah haji itu nanti silakan ayat-ayat itu diperdalam menurut sunnah Rasul. Jadi sekali lagi, haji di sini bukan merupakan sekarang kan terkenal sebagai rukun rukun Islam yang kelima. Yang pertama syahadat, kan? Yang terakhir haji.
Seakan-akan kalau sudah haji itu sudah sempurna ya, sudah sempurna Islamnya ya. Padahal kalau kita runtut dari syahadahnya, belum tentu ya. Puncaknya kan, sebenarnya ibarat membuat rumah kan kemarin haji ini adalah kita mau membuat atapnya ya. Tetapi atap ini kuat dan tidaknya kan tergantung nanti tiangnya, dindingnya ya kan, siamnya dan fondasinya, syahadahnya. Maka dengan pengertian haji yang selama ini kita anggap hanya sekedar apa? Ya formalitas pergi ke Mekah ya. Kemudian melakukan syarat rukunnya ya secara formalitas, kita seakan-akan sudah sempurna Islamnya. Tetapi kalau hajinya tidak memenuhi fungsi apa yang dimaksud haji ini, ya kita hanya berhenti kepada perasaan puas saja bahwa saya telah berhaji ya. Nah, karena itu mari haji yang sudah terlaksana ini ya oleh orang-orang pendahulu kita yang belum ya mari kita tingkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran agar apa, hidup kita itu selalu merujuk kepada Al-Quran. Segala tindakan, perbuatan, ucapan, apapun kita, argumentasi kita harus Al-Quran. Dan itu kalau kita formalkan, argumen-argumen kita ungkapkan di depan orang banyak, tingkat internasional, dalam forum ya di Mekah yang disebut haji, itulah adalah muktamar, konferensi tingkat internasional bagi kaum muslimin ya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.